siang anak-anak. Hari ini saya, Pandit Tuskar Arwidiantari atau yang biasa dipanggil Miss Sekar, akan menyampaikan materi bab 2 untuk pertemuan pertama. Jadi, materi bab 2 kita adalah mengenai klasifikasi makhluk hidup. Dan di pertemuan pertama, kita akan membahas mengenai klasifikasi dan ciri-ciri makhluk hidup. Nah, dalam pembelajaran ini, harapan saya setelah kalian mempelajari materi ini, kalian nanti dapat menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan klasifikasi makhluk hidup. Selain itu, kalian paham apa dasar dalam mengelompokkan makhluk hidup, serta dapat menjelaskan ciri-ciri makhluk hidup dan mampu untuk menjelaskan perbedaan antara makhluk hidup dengan benda tak hidup. Nah, kita akan mulai dari yang pertama, yaitu klasifikasi makhluk hidup. Nah, mungkin di antara kalian sudah pernah mendengar kata klasifikasi atau membaca kata klasifikasi. Jadi, klasifikasi pada dasarnya adalah suatu kegiatan untuk mengelompokkan atau menggolongkan sesuatu berdasarkan persamaan ciri. Nah, kalau yang diklasifikasi adalah makhluk hidup, maka kegiatan ini adalah mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimiliki. Kenapa makhluk hidup harus diklasifikasi atau dikelompokkan? Tujuannya adalah untuk mempermudah dalam kita mengenali, membandingkan, dan mempelajari makhluk hidup itu. Nah, khusus di pelajaran IPA ada ilmu yang mempelajari tentang klasifikasi makhluk hidup. Ilmu ini disebut dengan taksonomi. Sudah pernah dengar sebelumnya tentang taksonomi? Nah, kalau belum, tidak masalah ya, karena ini mungkin istilah baru bagi kalian. Jadi, taksonomi adalah cabang dari ilmu biologi yang khusus untuk mempelajari tentang penggolongan atau klasifikasi makhluk hidup. Dan pelopor dari ilmu taksonomi adalah Bapak Carolus Linnaeus. Nanti dalam pelajaran selanjutnya, kalian akan sering sekali menemukan kiprah dari Bapak Carolus Linnaeus ini. Nah, dalam taksonomi anak-anak akan ada istilah yang menggambarkan urutan atau penggolongan makhluk hidup. Jadi golongan atau urutan makhluk hidup itu dikenal dengan nama takson. Takson sendiri ada 7 tingkat dari unit yang terbesar hingga yang terkecil. Nah, urutan takson adalah sebagai berikut. Untuk tumbuhan, takson tertinggi disebut dengan kingdom dan takson terendah disebut dengan spesies. Di antara kingdom dan spesies itu akan ada divisio, kelas, ordo, familia, dan genus. Jadi total takson ada 7 kalau kita menghitungnya dari kingdom, divisio, kelas, ordo, familia, genus, dan spesies. Jadi ada 7 tingkat takson. Untuk hewan sama juga ada 7 tingkat takson, hanya saja perbedaannya pada filum dan divisio. Kalau tumbuhan menggunakan istilah divisio, sementara kalau hewan menggunakan istilah filum. Takson tertinggi pada hewan adalah kingdom dan takson terendah adalah spesies. Jumlah taksonnya juga sama, yaitu 7. Yang membedakan hanyalah divisio dan filum saja. Itu adalah urutan takson atau dalam bahasa sederhananya tingkatannya. Jadi tingkatannya dibagi menjadi 7 tingkat. Yang paling besar atau paling tinggi adalah kingdom dan yang paling rendah adalah spesies. Nah, apa yang menjadi dasar dalam menggolongkan atau mengklasifikasikan suatu makhluk hidup? Jadi, dasar dalam pengklasifikasian makhluk hidup itu adalah persamaan ciri anak-anak. Baik itu ciri morfologi, artinya ciri yang tampak dari luar, misalnya bagaimana warna kulitnya, bagaimana bentuk penutup tubuhnya, atau berapa jumlah kakinya. Artinya ciri-ciri yang dapat kita amati dari luar itu disebut dengan ciri morfologi. Kemudian ada ciri fisiologi, yaitu ciri yang menggambarkan apa proses yang terjadi di dalam tubuh. Dan ada juga ciri perilaku atau tingkah laku. Nah, menurut ahli taksonomi yang lain, namanya Robert H. Whittaker, ya, makhluk hidup ini sebenarnya ada banyak sekali anak-anak, tapi secara garis besar dibagi menjadi 5 kingdom atau 5 kerajaan, berdasarkan persamaan cirinya. Jadi yang pertama ada kingdom Monera. Jadi ini kalian akan diperkenalkan dengan bahasa Latin anak-anak semua. Tapi bahasa Latin namanya bagus-bagus loh. Siapa tahu bisa menginspirasi kalian untuk kalau mengarang menggunakan nama Latin ya. Jadi yang pertama ada kingdom Monera. Ini adalah kerajaan untuk bakteri. Dan juga alga hijau biru atau kita mengenal istilahnya dengan nama Cyanophyta. Yang kedua adalah kingdom Protista.
Protista adalah kerajaan kuman dan algi. Kuman itu beda ya Miss dengan bakteri? Beda anak-anak. Kalau kuman itu adalah makhluk hidup yang sudah memiliki selubung pada membran inti, sementara bakteri belum. Jadi bakteri tingkatannya masih lebih rendah dibanding kuman. Sementara algi, ini adalah istilah untuk menyebut bahasa sehari-harinya rumput laut. Tahu rumput laut kan? Bulung, tahu bulung? Nah, itu adalah alge ya. Jadi kalau rumput laut tidak tergolong sebagai tumbuhan karena dia tidak hidup di darat tapi hidup di dalam perairan. Sementara dia juga punya ciri seperti tumbuhan. Nah, kelompok yang seperti ini masuknya ke kingdom Protista. Yang ketiga adalah fungi, yaitu kerajaan jamur. Ini mulai dari jamur mikroskopis, jamur yang tidak terlihat, sampai jamur yang ukuran besar ya, jamur merang, jamur yang membuat panu, kadas, kurap ya, itu juga masuk kerajaan fungi. Sampai jamur crispy juga masuk ya. Karena kalau bikin jamur crispy itu pakai jamur tiram putih. Nah, dia masuk juga kerajaan fungi. Kemudian yang keempat adalah kingdom plantae. Ini adalah kerajaan tumbuhan. Tulisannya plantae tapi dibacanya plante. Itu tata cara bahasa Latin ya anak-anak. Ini dari asal katanya plant yang artinya tumbuhan. Mohon maaf. Kemudian yang terakhir adalah kingdom animalia. Ini pasti bisa ketebak dari asal katanya animal. Berarti kerajaan hewan. Lalu manusia ada di mana? Kok tidak ada kerajaan manusia, Miss? Nah, berdasarkan ciri-cirinya kita termasuk di kingdom animalia. Karena kita adalah kelompok mamalia. Jadi masuk satu kerajaan dengan hewan lainnya, yaitu di kingdom animalia. Nah, ini sebagai gambaran. Seperti apa sih kalau kerajaan Monera anggotanya? Monera anggotanya adalah bakteri. Jadi kalau secara langsung tidak bisa kita lihat karena ukurannya mikroskopis atau sangat kecil. Jadi perlu alat bantu seperti mikroskop untuk melihatnya. Nah, ini bakteri yang berbentuk batang anak-anak. Ya, kemudian ada juga bakteri yang berbentuk batang dengan alat gerak seperti flagal. Nih yang seperti bulu cambuk. Kemudian ada juga bakteri yang berbentuk bulat. Ada juga bakteri yang berbentuk spiral, tapi tidak saya tayangkan di gambar ini ya. Nah, kalau protista, ini dia. Ada yang ukuran mikroskopis, perlu mikroskop untuk melihatnya, tetapi ada juga yang makroskopis, artinya tidak perlu mikroskop lagi untuk melihatnya. Yang perlu mikroskop untuk melihat seperti kuman. Ya, ini adalah Euglena, anak-anak. Sejenis kuman, nama ilmiahnya adalah Euglena viridis. Kemudian yang ini amuba, ya, yang ini yang bentuknya tidak beraturan. Sementara yang ini adalah alge atau rumput laut. Kalau kamu suka makan bulung, ya, bulung boni, bulung yang warna hijau itu, bulung yang dijadikan agar-agar, nah, itu sebenarnya adalah dari kerajaan Protista atau kingdom Protista. Dan yang berikutnya ini adalah contoh dari kingdom fungi atau jamur. Jadi jamur ada yang mikroskopis, perlu mikroskop untuk melihatnya, seperti yang warna biru ini adalah penicillium anak-anak. Jamur penicillium dikembangkan untuk diambil zat aktifnya yang disebut dengan penisilin, karena dia bisa bersifat sebagai antibiotik. Sementara yang besar-besar ini disebut jamur makroskopis, karena sudah bisa dilihat tanpa bantuan mikroskop. Kalau yang seperti ini, hati-hati kalau bertemu jamur warna cerah, itu biasanya beracun. Jadi tidak semua jamur bisa dimakan ya. Pastikan kalau kamu mau makan jamur, tanya dulu sama orang tua, ini boleh dimakan atau enggak ya. Dan yang selanjutnya adalah kingdom plantae, ini tumbuhan. Berbagai macam tumbuhan ya, ciri utamanya adalah adanya zat hijau daun atau klorofil yang akhirnya menyebabkan mereka mampu untuk berfotosintesis atau menghasilkan makanan sendiri. Plantae sendiri yang paling sederhana itu adalah dari lumut, kemudian ada dari tumbuhan paku dan tumbuhan berbiji. Nah, yang terakhir adalah animalia. Kingdom animalia ini kebetulan yang ada gambarnya hanya hewan vertebrata. Hewan vertebrata itu adalah hewan yang bertulang belakang. Oh, ada juga yang tidak bertulang belakang nih, satu, ini octopus. Karena animalia itu dibagi menjadi dua filum, jadi filum vertebrata atau hewan bertulang belakang dan filum invertebrata atau yang tidak bertulang belakang. Jadi ada yang di dalam tubuhnya ada tulangnya dan ada yang tidak ada tulangnya. Contoh yang tidak ada tulang misalnya cacing ya. Kemudian oktopus ini, cumi-cumi ya. Laba-laba, serangga itu tidak ada tulangnya. Tapi kalau yang ada tulangnya itu ada 5 kelas Pisces, golongan ikan. Kemudian reptilia itu golongan hewan melata, amfibi itu katak dan salamander.
Aves itu unggas, dan yang terakhir adalah mamalia atau hewan menyusu. Nah, bagaimana kita tahu yang mana termasuk makhluk hidup, yang mana bukan? Jadi ada istilah yang disebut makhluk hidup, ada juga istilah yang disebut benda tak hidup. Jadi bukan benda mati anak-anak, karena beda pengertiannya ya. Kalau benda mati, itu adalah benda yang dulunya hidup, kemudian kehilangan kemampuan hidupnya dan akhirnya mati. Itu benda mati namanya. Contoh, meja misalnya. Meja dulu kan pernah hidup sebagai pohon, kemudian pohonnya mati, kayunya diolah, akhirnya jadilah meja, itu disebut benda mati. Tapi kalau benda tak hidup, ini istilah dalam IPA disebut sebagai materi. Ini adalah kelompok golongan yang memang tidak pernah hidup sama sekali. Misalnya udara, tanah, air ya. Jadi tidak pernah hidup, dipeluasin dimanapun tidak pernah hidup dulu ya. Jadi kalau makhluk hidup kita bisa kenal dengan istilah lain organisme. Dia memiliki ciri-ciri hidup. Nah, ini harus dipahami. Sementara yang benda tak hidup atau materi, dia tidak memiliki ciri-ciri hidup. Nah, ciri-ciri hidup ini akhirnya digeneralisasi sebagai karakteristik atau ciri-ciri makhluk hidup atau ciri-ciri organisme. Ada 10 anak-anak ciri-ciri makhluk hidup. Jadi setiap makhluk hidup harus punya ke-10-nya. Kalau kurang 1, bukan berarti. Apalagi kurang 2. Bernapas, bergerak, memerlukan nutrisi, tumbuh dan berkembang biak, mengeluarkan zat sisa atau ekskresi, melakukan penyesuaian diri atau adaptasi, menanggapi rangsangan atau iritabilitas, melakukan pengaturan tubuh atau regulasi, dan yang terakhir adalah memiliki materi genetis. Jadi yang disebut makhluk hidup adalah yang memiliki ke-10 cirinya. Nah, saya jelaskan lebih lanjut. Yang mana disebut dengan ciri yang pertama, yaitu bernapas. Bernapas ini merupakan, dari SD sudah tahu ya, adalah proses untuk memasukkan oksigen dari lingkungan dan mengeluarkan karbon dioksida keluar lingkungan. Nah, tujuan dari bernapas adalah untuk menghasilkan energi, karena dalam proses mengambil oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida ada suatu reaksi kimia di dalam tubuh kalian yang disebut dengan reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi ini yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Nanti kita jelaskan lebih lanjut di bab selanjutnya. Yang harus dipahami juga adalah semua makhluk hidup bernafas, tapi menggunakan alat pernapasan yang berbeda. Misalnya dari SD kamu tahu kalau ikan menggunakan insang, kalau manusia menggunakan paru-paru. Kalau tumbuhan, bagaimana? Bunga mawar atau pot yang ada di sebelahmu, dia bernafas dengan menggunakan apa? Dia bernafas menggunakan alat pernafasan yang disebut dengan stomata dan lentisel. Stomata itu adalah lubang yang ada di daun, dan lentisel itu adalah lubang yang ada di batang. Ciri yang kedua adalah memerlukan nutrisi. Nutrisi itu adalah makanan dan minuman. Semua perlu nutrisi, semua makhluk hidup memerlukan nutrisi untuk bisa bertahan hidup. Memang dipakai untuk apa nutrisi yang masuk ke tubuh kita, dipakai untuk apa oleh tubuh kita? Nah, nutrisi yang masuk bersama dengan oksigen yang masuk lewat proses pernapasan, itulah yang diubah menjadi energi. Dan energi ini adalah dasar untuk melanjutkan kehidupan. Karena digunakan untuk tumbuh, digunakan untuk mengganti sel tubuh yang rusak, digunakan untuk berkembang, sehingga harus mutlak perlu nutrisi. Nah, manusia kalau tidak makan selama berhari-hari bisa meninggal. Pasti nih, jangan dicoba ya. Makanan manusia bisa berasal dari hewan ataupun tumbuhan, karena manusia adalah organisme heterotrof, jadi tidak bisa tubuhnya menghasilkan makanan sendiri, harus diasup dari luar. Sementara yang bisa menghasilkan makanan sendiri adalah tumbuhan hijau, melalui proses yang sudah kita kenal dengan nama fotosintesis ya. Nah, ciri yang ketiga adalah bergerak. Bergerak ini merupakan ciri makhluk hidup yang bisa kita amati, baik mudah maupun susah. Nah, kenapa begitu? Karena gerak pada makhluk hidup itu ada 2 tipe gerakan, yaitu gerak aktif dan gerak pasif. Gerak aktif itu adalah suatu gerakan yang melibatkan perpindahan tempat. Jadi satu titik berpindah ke titik yang lain. Misalnya ayam berjalan dari satu tempat ke tempat lain, atau katak melompat, ikan berenang, burung terbang. Nah, itu namanya gerak aktif. Kalian berjalan atau berlari.
itu bisa kita amati dengan mudah. Tapi ada gerakan yang tidak bisa kita amati dengan mudah, karena dia berlangsung dengan sangat pelan dan menggunakan waktu yang lama. Ini namanya gerak pasif. Gerak pasif biasanya terjadi pada tumbuhan. Jadi tumbuhan tidak ada yang melibatkan perpindahan tempat dalam bergerak. Satu tumbuhan, aduh di sini tanahnya sedang tidak bagus loh, saya pindah ke tempat lain, lalu dia cabut akarnya, dia jalan ke tempat lain, itu kan tidak ya. Jadi gerakannya adalah gerak pasif yang berlangsung dengan sangat lambat. Contohnya misalnya saat bunga mekar, itu adalah tumbuhan bergerak secara pasif. Ciri selanjutnya adalah tumbuh dan berkembang. Anak-anak ya, tumbuh dan berkembang itu berbeda. Tumbuh itu adalah proses penambahan massa, ukuran maupun jumlah yang dapat diukur. Jadi seandainya berat badan kamu bertambah, tinggi tubuh kamu bertambah, atau tadinya kamu kerempeng tiba-tiba jadi gendut, atau tiba-tiba tumbuhan yang ada di rumah kamu jumlah daunnya yang tadinya 2 berubah jadi 10, itu namanya tumbuh. Sementara berkembang, ini tidak bisa diukur karena melibatkan kualitas, karena berkembang itu adalah proses menuju kedewasaan. Jadi misalnya tadi adik bayi yang tidak bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba bisa tengkurap, lalu tiba-tiba bisa duduk, kemudian bisa merangkak, bisa berdiri, bisa berjalan, kemudian akhirnya bisa berlari, akhirnya seperti kalian akhirnya masuk masa pubertas. Nah, itu namanya berkembang, artinya menuju kedewasaan, dan tidak bisa diukur karena tidak bisa dinyatakan dengan angka. Jadi tidak ada, oh gimana kamu sudah masuk masa pubertas ya? Pubertas level berapa gitu, tidak ada ya anak-anak ya. Jadi kalau kedewasaan itu sifatnya adalah kualitatif ya, kualitas, sehingga tidak bisa diukur. Nah, kalau pada tumbuhan, bagaimana kita tahu tumbuhan itu berkembang? Apakah dia juga masuk masa pubertas? Tidak ya, kalau tumbuhan. Ciri utama bahwa tumbuhan itu sudah dewasa dan masuk ke tahap perkembangan adalah munculnya bunga, karena bunga itu adalah organ reproduksi pada tumbuhan ya. Ciri selanjutnya anak-anak berkembang biak atau kita biasa sebut sebagai reproduksi. Tujuan dari reproduksi ini adalah bagi makhluk hidup secara umum adalah untuk melestarikan jenisnya, memastikan spesiesnya tetap lestari di alam semesta. Kalau manusia sih dengan jumlah 7 miliar sepertinya pasti lestari, tapi ada beberapa makhluk hidup, hewan dan tumbuhan yang dalam status endangered atau terancam punah. Nah, ini yang harus dibantu dalam usaha pelestariannya dengan membantu upaya perkembangbiakannya. Bagaimana cara hewan dan tumbuhan berkembang biak ini berbeda-beda. Untuk hewan ada yang vivipar, beranak ya, ada yang ovipar, bertelur, dan ada yang ovovivipar, bertelur beranak. Sementara tumbuhan ada yang secara generatif dan vegetatif. Nanti lebih lanjut mengenai reproduksi kita bahas di kelas 9 anak-anak, ada bab khusus tentang sistem reproduksi. Kemudian ciri selanjutnya adalah ekskresi. Makhluk hidup semua melakukan ekskresi, yaitu mengeluarkan zat sisa dari dalam tubuhnya. Kenapa harus dikeluarkan? Karena kalau tidak dikeluarkan bersifat racun, berbahaya bagi tubuh. Contoh ekskresi yang sederhana, manusia berkeringat ya. Tumbuhan mengeluarkan air dari ujung daun kalau pagi-pagi ya, itu namanya gutasi. Itu adalah bentuk mengeluarkan zat sisa. Ciri lainnya adalah adaptasi. Nah, ini sudah kamu pelajari dari SD ya. Ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan. Bentuk adaptasi juga ada 3, adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sesuai dengan penjelasan yang saya jelaskan di awal ya. Jadi morfologi itu adalah adaptasi bentuk tubuh, fisiologi adalah adaptasi proses di dalam tubuh, dan tingkah laku itu adalah adaptasi dengan mengubah tingkah lakunya. Ciri berikutnya adalah iritabilitas. Ini adalah kemampuan makhluk hidup untuk menanggapi rangsangan atau menanggapi adanya perubahan di lingkungan luar. Misalnya perubahan itu bisa berupa perubahan suhu, bisa adanya sentuhan, bisa adanya zat kimia ya. Contohnya kalau pada tumbuhan misalnya putri malu yang menutup daun saat disentuh. Atau kalian mungkin secara refleks menutup mata saat ada angin, tahu anginnya, oh kayaknya ini ada debunya, langsung menutup mata. Itu adalah iritabilitas. Ciri selanjutnya adalah regulasi. Regulasi ini berarti pengaturan, artinya ada suatu pengaturan otomatis di dalam tubuh semua makhluk hidup. Tanpa diperintah pun,
pengaturan ini terjadi dengan alaminya. Contoh, saat kamu tidur, otomatis tubuh kamu tetap bernafas, metabolisme tetap terjadi meskipun secara lambat tanpa harus kamu perintah. Jadi tidak mungkin saat tidur kamu perintah, oh paru-paru saya tetaplah bernafas gitu. Tidak perlu diperintah karena sudah terjadi secara otomatis. Ini namanya sudah ada regulasi. Dan yang terakhir adalah memiliki materi genetis. Nah, materi genetis ini adalah substansi yang diwariskan dari orang tua kepada anak. Inilah yang mengatur ciri atau karakteristik setiap individu. Jadi materi genetis ini bersifat spesifik dan khas pada setiap makhluk hidup. Materi genetis, nama lainnya ya, materi genetis itu ada dua bentuk. Ada DNA, mungkin sudah pernah kamu dengar, dan yang satu lagi adalah RNA. Jadi ada makhluk hidup yang materi genetisnya RNA, ada makhluk hidup yang materi genetisnya adalah RNA, dan ada makhluk hidup yang materi genetisnya adalah keduanya. Ya, jadi kalau kita bahas dari tadi, ada 10 ciri makhluk hidup yang harus dimiliki oleh semua makhluk hidup. Jadi ke-10 cirinya harus ada. Karena kalau kurang satu, bukan makhluk hidup. Ya, contoh sederhana misalnya kendaraan, mobil ya. Nah, apakah mobil mengeluarkan zat sisa? Benar, ada zat sisanya, buangannya dikeluarkan lewat knalpot misalnya. Apakah dia bergerak? Bisa, mobil bisa bergerak. Apakah dia memerlukan nutrisi? Oke, dia perlu bahan bakar. Nah, sudah ada 3 ciri yang dia miliki, tapi apakah dia makhluk hidup? Tidak. Ya, harus kesemua ciri dimiliki, baru dia dikategorikan sebagai makhluk hidup. Nah, kira-kira seperti itu, apakah paham atau masih banyak yang belum dipahami? Tidak masalah, kalau kamu tidak paham seluruhnya dengan menonton video saya, kalian bisa cek di buku paket, karena semua materi ini juga ada di buku paket. Nanti sambil kamu menonton video, sambil cek di buku paket, bila perlu sambil menulis catatan kecil atau ringkasan, itu akan lebih efektif untuk membuat kamu ingat dalam waktu yang lama. Nah, materinya saya sudahi sampai di sini anak-anak. Untuk selanjutnya, kalian akan bersiap untuk evaluasi atau tugas terkait dengan materi ini. Jadi terima kasih banyak atas perhatian dan antusias kalian untuk menonton video ini. Ingat untuk selalu menjaga kesehatan dan jangan lupa terus berdoa ya. Salam sehat semuanya. Sampai jumpa.